Selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika untuk kelas 12 dengan materi gejala listrik statis atau elektrostatis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya Coulomb, kuat medan listrik, dan medan listrik. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, energi potensial listrik, yang kedua, potensial listrik, yang ketiga, kapasitor, dan yang keempat, penerapan listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mengukur energi potensial listrik dan potensial listrik, yang kedua, mengukur besarnya kapasitor yang disusun secara seri dan paralel, yang ketiga, mengidentifikasi penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi potensial listrik. Jika muatan uji Q terletak pada jarak R1 dari muatan sumber Q, akan dipindahkan menjadi R2 dari sumber muatan Q dengan perpindahan R. Antara muatan uji Q dan muatan sumber Q terdapat gaya Coulomb sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q muatan sumber dikali dengan muatan uji dibagi dengan R pangkat 2. Karena gaya Coulomb merupakan gaya konservatif, sehingga usaha yang dilakukan gaya Coulomb sebesar W sama dengan perubahan energi potensial, sehingga diturunkan rumusnya menjadi besarnya energi potensial yang dimiliki muatan uji Q yang berjarak R dari muatan sumber Q adalah EP sama dengan K dikali Q muatan sumber dikali dengan muatan uji dibagi dengan R, di mana EP adalah energi potensial dan K di sini adalah konstanta kesebandingan untuk ruang hampa yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Sementara Q adalah muatan sumber dan muatan uji, dan R adalah jarak antara muatan. Yang berikut adalah potensial listrik. Potensial listrik atau dilambangkan dengan V di suatu titik yang berjarak R dari muatan Q didefinisikan sebagai energi potensial per satuan muatan Q yang berada di titik tersebut. Artinya, besar potensial listrik di titik P oleh muatan Q adalah V sama dengan EP dibagi dengan Q. Karena dari persamaan sebelumnya, EP sama dengan K dikali Q muatan sumber dikali dengan Q muatan uji dibagi dengan R, kita substitusikan ke persamaan ini, maka besar potensial tersebut diperoleh V sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Contoh soal. Sebuah bola konduktor berjari-jari 5 cm bermuatan listrik 10 pangkat negatif 9 Coulomb. Tentukan potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 7 cm dari pusat bola. Diketahui R jari-jari sama dengan 5 cm diubah dalam meter diperoleh 5 kali 10 pangkat negatif 2. Yang kedua, muatan sumber Q sama dengan 10 pangkat negatif 9 Coulomb. Yang ketiga, jarak sama dengan 7 cm dirubah dalam bentuk meter diperoleh 7 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya adalah potensial listrik atau V, sehingga besarnya potensial listrik K kali Q dibagi dengan R diperoleh V sama dengan 129 volt. Yang berikut kapasitor. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor atau yang disebut kapasitansi merupakan kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor ditemukan oleh salah seorang fisikawan
yang bernama Faraday. Ini adalah gambar atau contoh dari kapasitor. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan sebesar Q ketika dihubungkan dengan beda potensial V, maka besar kapasitas kapasitornya dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan Q dikali dengan V, di mana C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad dan Q muatan dalam kapasitor, V adalah beda potensial. Nah, ini adalah lambang dari kapasitor. Rangkaian kapasitor yang disusun secara seri. Nah, ini adalah gambar rangkaian kapasitor yang disusun secara seri. 3 buah kapasitor disusun secara seri dan dihubungkan dengan beda potensial V, sehingga muatan pada masing-masing kapasitor yang dirangkai seri bernilai sama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Jika terdapat sejumlah N kapasitor yang dirangkai seri dan kapasitas totalnya dinyatakan dengan CS, maka akan diperoleh persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah dengan 1/Cn. Yang berikut rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Ini adalah contoh gambar kapasitor yang disusun secara paralel. Jika muatan total kapasitor yang dirangkai paralel adalah sama dengan jumlahnya, yaitu Q sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ditambah dengan Qn. Jika terdapat sejumlah N kapasitor yang dirangkai paralel, kapasitas totalnya dinyatakan dengan Cp, akan diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut. Cp sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah dengan Cn. Nah, ini adalah tabel untuk kita bisa membedakan rangkaian kapasitor yang disusun secara seri maupun secara paralel. Nah, kita bisa melihat muatan listrik pada susunan seri dan susunan paralel, dan kapasitansi yang disusun secara seri maupun secara paralel. Contoh soal, 2 buah kapasitor 4 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Jika kedua kapasitor ini dirangkai secara seri, tentukan kapasitas kapasitor pengganti untuk kedua kapasitor tersebut. Diketahui yang pertama C1 sama dengan 4 mikrofarad, C2 sama dengan 12 mikrofarad, dan yang ditanya adalah CS atau kapasitas kapasitor pada rangkaian seri. Sehingga besarnya kapasitas kapasitor dihitung dengan menggunakan persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 diperoleh CS sama dengan 3 mikrofarad. Materi yang terakhir tentang penerapan listrik statis. Yang pertama, penangkal petir. Nah, ini adalah contoh dari penangkal petir. Biasanya dipasang pada gedung-gedung bertingkat, contohnya kampus atau hotel. Prinsip kerjanya, saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju titik ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak mengenai bangunan, tetapi dinetralisasikan ke dalam tanah.
Yang kedua, cerobong asap. Nah, ini adalah contoh dari cerobong asap biasa dipakai di pabrik. Prinsip kerjanya, cerobong asap bekerja berdasarkan prinsip gaya Coulomb dan induksi muatan. Cara kerjanya yaitu dengan memasang dua logam yang berbeda muatan pada cerobong asap. Partikel asap yang mengalir melewati cerobong akan terinduksi sehingga memiliki muatan induksi. Muatan yang dihasilkan ada yang positif, ada negatif. Partikel asap tersebut akan tarik-menarik sehingga membentuk partikel yang lebih besar dan berat. Bertambahnya berat partikel mengakibatkan partikel tidak ikut ke atas bersama asap, melainkan jatuh ke dalam cerobong. Nah, materi kita untuk pertemuan hari ini sampai di penerapan listrik statis. Di bagian akhir materi ada soal yang siswa-siswi harus kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk siswa-siswi sekalian. Terima kasih dan salam.